Saudara, istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati sudah ditetapkan sebagai tersangka kelima yang ikut merencanakan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Polisi menyebut bukti keterlibatan Putri Chandrawati diperoleh dari rekaman CCTV. Putri dinilai dari awal tahu rencana pembunuhan Yosua dan ikut skenario yang sudah disiapkan Verdi Sambo. Mengapa Putri Chandrawati ikut skenario Verdi Sambo? Kita terhubung dengan Nelson Simanjuntak, pengacara keluarga Brigadir Yosua, dan Neva Claudia Meliala, ahli hukum pidana Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Selamat petang, Bung Nelson, Mbak Neva. Selamat petang, Mbak. Selamat petang. Saya ke Bung Nelson dulu. Karena kan ada yang terbaru nih, hasil otopsi kedua dianggap tidak ada luka penganiayaan, tapi adanya luka tembak. Tanggapan Anda? Bung Nelson, suaranya belum terdengar. Mungkin masih di mute. Coba diperbaiki kembali. Oke, kita perbaiki dulu komunikasi dengan Bung Nelson. Tadi sempat dicek sudah ada suara tapi hilang. Saya ke Mbak Neva dulu. Mbak Neva, kalau ke Mbak Neva soal peran Putri Chandrawati. Kabareskrim terakhir menegaskan bahwa Putri ini ada di lokasi. Tahu saat adanya perencanaan pembunuhan, adanya tawaran terhadap Eliezer sejumlah uang, lalu juga mengikuti skenario Verdi Sambo. Dengan peran ini, unsur mana, unsur pidana dari pembunuhan berencana mana yang terpenuhi? Kalau akhirnya polisi, penyidik menetapkan Putri ini sebagai tersangka. Baik, spesifik bicara soal ketentuan pasal 340 KUHP ya terkait pembunuhan berencana. Unsur prinsipil yang kemudian membedakan ketentuan pasal 340 dengan 338 itu kan tadi yang disebutkan Mbak Farisa ya, soal ada perencanaan terlebih dahulu. KUHP tidak memberikan penjelasan lebih jauh, berarti kalau kita mengacu pada memori Vantu Listing, penjelasan KUHP juga doktrin dalam ilmu hukum pidana, dengan rencana terlebih dahulu itu dijelaskan bahwa dia punya waktu yang cukup untuk kemudian merencanakan, berpikir dengan matang gitu ya. Bahkan konsekuensinya dia punya waktu yang cukup sebetulnya untuk mengundurkan diri ketika membatalkan niatnya melakukan pembunuhan gitu. Jadi itu unsur yang kemudian harus dibuktikan. Tapi yang juga menjadi catatan di luar ketentuan 340, kita tidak bisa melepaskan dari ketentuan pasal 55 atau 56 KUHP yang kemudian dijungtokan gitu ya. Terkait dengan peran Putri, nanti kita akan lihat fakta yang akan berkembang ke depannya akan seperti apa proses hukum lanjutan. Karena kalau kemudian 55 atau 56 ini sifatnya alternatif kan ya Mbak. Jadi kalau dia kena pasal 55 penyertaan, menurut hemat saya ada beberapa kemungkinan ya. Bisa masuk ke turut serta, atau bisa juga masuk ke menggerakkan, membujuk, atau menggerakkan atau membujuk melakukan tindak pidana. Tidak lepas tentu dari peran FS ya, dalam hal ini pihak yang juga sangat sentral. Masuk juga bisa masuk dalam kualifikasi pembantuan ketentuan pasal 56. Nanti kita lihat karena akan sangat tergantung faktanya seperti apa gitu. Kalau dia mau dimasukkan dalam kualifikasi turut serta, secara teori harus dibuktikan bahwa ada sikap batin yang sama, dalam artian mereka memang bersepakat untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Kemudian yang kedua juga ada kerjasama yang erat yang terjadi, itu harus dibuktikan. Kemudian kalau mau pakai menggerakkan atau menganjurkan atau membujuk juga harus dibuktikan bahwa ada tindakan membujuk atau menggerakkan yang dilakukan yang dalam konteks ini dibatasi ketentuan pasal 55 ayat 1 kedua ya. Kalau tadi dalam tayangan disebutkan ada menjanjikan sejumlah uang ya, ini dengan disclaimer faktanya itu yang berkembang di media, nanti kita lihat. Nah kalau itu terbukti tentu di sana ada salah satu unsur yang digunakan dalam ketentuan pasal 55 ayat 1 kedua untuk menggerakkan atau membujuk atau menganjurkan melakukan. Tadi saya bilang juga tidak lepas dari peran FS. Mungkin itu ya, kurang lebih seperti itu. Itu tidak bisa dilepaskan juga dari peran Verdi Sambo begitu ya, Neva. Tapi tadi kalau dari keterangan Kabareskrim bahwa Putri ini ada di lokasi, meskipun bukan seperti Ricky Rizal atau Eliezer yang menembak begitu, menembak langsung Brigadir Yosua atau digunakan senjatanya, tapi ada di lokasi tapi tidak melakukan apa-apa, bisakah ini artinya dikenakan delik pembiaran begitu? Mungkin kalau dikaitkan dengan delik pembiaran bisa ya, dalam teori disebut sebagai delik omisi, dia tidak melakukan apa-apa tapi dianggap sebagai melakukan tindak pidana. Tapi mungkin dikaitkan dengan konteks pasal 56 yang bicara soal pembantuan juga. Pembantuan didefinisikan sebagai memberikan keterangan, sarana atau kesempatan
sebelum atau saat tindak pidana dilakukan. Walaupun konsekuensinya kalau pasal pembantuan yang dikenakan ancaman pidananya lebih ringan ya, dikurangi 1/3 berdasarkan ketentuan pasal 57, atau kalau dalam konteks pasal 340 yang terbukti mungkin maksimum di 15 tahun, itu ada di ketentuan pasal 57 ayat 2 KUHP. Jadi kalau turut serta atau pembantuan ada peran aktif begitu ya, nanti kita akan lebih bahas lebih detail lagi soal ini. Bung Nelson sudah terhubung lagi ya, Bung Nelson ya. Soal hasil otopsi kedua yang sudah diumumkan, tanggapan Anda katanya tidak ada luka penganiayaan tapi adanya luka tembakan. Terima kasih. Dari hasil pengumuman yang diberikan oleh tim forensik, mereka mengasih catatan hasil tersebut secara final kepada Bareskrim dan kepada media. Catatan tersebut yang bisa terungkap, ada beberapa poin yang bisa kami tangkap tidak jauh berbeda dari hasil yang kita ikut otopsi bulan lalu. Antara lain, kita mengirimkan 2 orang dokter medis dari keluarga. Catatan itu sudah kita buat akte notaris dan sebagian kita pernah umumkan, yaitu 1, ada 5 tembakan, ada 4 luka-luka lainnya. Ini membuktikan bahwa hampir seirama, sejajar dengan yang diumumkan oleh Ketua Tim Forensik tadi. Namun, kalaulah tadi hanya hasil sementara yang melalui media, luka-luka yang selama ini kita temukan, kita informasikan, kita sampaikan di laporan pengaduan kita, di kaki ada berlubang, itu dia. Di bawah di bawah ketek kiri kanan itu ada lebam-lebam. Nah itu tidak masuk dari yang diumumkan sore tadi. Iya, kan hasil tertulis hitam putihnya ke Bareskrim. Beliau menginformasikannya kan hanya lisan-lisan aja. Namun apa yang menjadi hasil tersebut dan hasil tertulis dari kita, maka kita akan melihatnya nanti dari yang sudah kita catat, kita aksekan, cross check lebih jelasnya pada waktunya apakah dengan Bareskrim atau dengan pengadilan. Oke, jadi dibukanya antara dengan penyidik sekarang atau nanti di proses peradilan berlangsung begitu ya, di pengadilan? Saya pikir dari kami penasihat hukum idealnya memang harus pengadilan. Jadi tidak ada dusta di antara kita karena apapun namanya, saya paling tidak enak menyampaikan, ada itu Profesor Pidana Neva Melialeng Cantik Jelita, ini tidak boleh trial by the media, trial by the kompas. Jadi ditunggunya nanti saat pengadilan ya. Saya ke Mbak Neva soal ini. Nah untuk hasil otopsi misalnya, ini tuh dari sisi hukum acara harus dibukanya, yang berhak membuka ini secara detail nanti di pengadilan, begitu Mbak Neva? Ya, karena pengadilan tentu menjadi forum yang mendudukkan semua pihak secara setara begitu, sehingga bisa dibuka secara clear hasil temuan atau fakta yang kemudian didapatkan. Ya. Jadi tidak bisa ya, artinya dari pengacara pun juga harus tahan diri dulu ya, begitu ya Mbak Neva ya. Dari dibukanya nanti di pengadilan, termasuk Bung Nelson juga siap menahan diri untuk nanti membuktikannya, forum pembuktiannya di pengadilan, begitu Bung Nelson. Makanya saya diam sesaat ini, ternyata Mbak Neva nanti menentukan pengadilannya. Oke, Bung Nelson, di sisi lain soal perannya Bu Putri, tadi kita sudah bahas di awal dengan Mbak Neva, bahwa Kabareskrim terakhir bilang bahwa Putri Chandrawati ada di lokasi saat itu dan dikenakan pasalnya juga pembunuhan berencana, subsidiarnya pasal pembunuhan juga turut serta, dan pasal 5556 KUHP. Nah, kalau dari Bung Nelson, sudah fairkah apa yang disangkakan terhadap Putri terkait dengan perannya tadi? Kalau saya pengalaman pribadi, episode pertama tuntas, baik untuk keluarga klien kami, Brigadir Joshua, sudah dikebumikan, sudah tidak ada lagi aib kekerasan seksual, dan ini terakhir. Nah, ini episode kedua, kita pun minggu ini akan membuat laporan kembali tadinya, kenapa Ibu Papa Charlie lambat sekali diperlakukan sedemikian pas kita memasukkan
Laporan berikutnya episode kedua ternyata pihak Bareskrim sudah mengumumkan beliau jadi tersangka. Dan tidak ada berbeda pasal-pasal yang kita laporkan sebelumnya. Tidak lewat dari pasal-pasal 340, 338, Junto 55 dan 56 KUHP yang belum direvisi. Demikian. Oke, nah soal peran ini sebenarnya Mbak Neva, kalau pasal pembunuhan berencana motif ini sebenarnya terlepas dari itu, tapi apakah penyidik pada akhirnya penting untuk membuka motif dan juga peran Putri Chandrawati? Karena sejauh ini yang berkasnya belum lengkap hanya Putri saja ya sebagai tersangka kelima pembunuhan berencana, Mbak Neva. Oke. Kalau bicara dalam konteks hukum pembuktian, dalam hukum pidana material, sebetulnya motif bukan menjadi hal yang wajib dibuktikan, begitu ya. Kalau kita bicara dalam konteks hukum pembuktian, kita berpegang pada unsur tertulis sebagai unsur yang wajib dibuktikan, termasuk juga beberapa unsur tidak tertulis yang wajib dianggap tercakup juga dalam satu rumusan tindak pidana. Jadi selama bisa dibuktikan bahwa semua unsur itu terbukti, kemudian didukung dengan alat bukti yang cukup, itu sudah cukup mengatakan tindak pidana itu terjadi atau tidak. Jadi tidak adanya motif tidak kemudian langsung terkait begitu dengan terbukti atau tidaknya tindak pidana. Tapi motif berapa kali dicari mungkin untuk lebih meyakinkan begitu, karena dalam konteks misalnya pembunuhan berencana biasanya ada motif spesifik gitu ya, sebelum kemudian orang memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah direncanakan terlebih dahulu ya. Berbeda dengan pembunuhan biasa yang mungkin dilakukan secara refleks, spontan. Jadi mungkin itu saja, tapi tidak terkait langsung bahwa itu wajib dibuktikan sebetulnya. Jadi selama unsurnya terpenuhi dengan alat bukti yang cukup, itu sudah bisa dianggap sebagai tindak pidana yang terbukti. Begitu. Tidak harus dibuktikan, tapi bicara soal peran Putri ini yang menarik, yang jadi bahasan adalah apakah Putri ini berada di bawah tekanan Verdi Sambo? Jika perannya itu karena di bawah intimidasi atau di bawah tekanan, bisakah ini jadi salah satu unsur meringankan pidana, unsur pemaaf dalam pidana, atau sebenarnya tidak serta-merta, Mbak Neva? Oke. Kalau baca ketentuan pasal 55 ayat 1 per 1 KUHP itu ada satu kualifikasi turut serta yang disebut dengan menyuruh lakukan atau done pleasure ya dalam konteks teori. Kalau terbukti bahwa dia hanya pihak yang disuruh ini dijelaskan lagi dalam teori sebagai situasi di mana dia misalnya salah satunya saja itu ya di bawah tekanan, sehingga dia tidak diharapkan untuk mampu melakukan perlawanan. Nah, jadi sedemikian kuat ancaman secara fisik atau psikis dia tidak berdaya, itu bisa menjadi bukan alasan meringankan, bahkan alasan penghapus pidana, alasan pemaaf. Ya, jadi sikap batinnya dianggap terganggu begitu, sehingga dia tidak dalam kesadaran penuh untuk melakukan itu. Tapi dengan catatan ancamannya sedemikian rupa sampai dia sama sekali tidak berdaya. Gitu. Tapi kalau nanti dalam proses pembuktian terbukti bahwa dia masih bisa berpikir dengan clear, seharusnya dia tidak lepas dari tanggung jawab pidana. Oke, jadi nanti pembuktian di pengadilan. Terakhir, Bung Nelson, singkat saja, apa yang ditunggu? Apakah P21-nya ini saja di pengadilan lah yang sekarang ditunggu oleh pihak keluarga Yosua? Absolutely right. Jadi betul ya, berkasnya lengkap, kejaksaan dan siap pembuktiannya di pengadilan, itu saja? Ya, ini saja. Baik. Gerbong pertama berangkatkan dulu, gerbong berikutnya kita amati lagi. Baik. Terima kasih Bung Nelson Simanjuntak, terima kasih Mbak Neva Meliala telah bergabung di. Terima kasih. Terima kasih. Semangat Horas. Thank you.